Halo saudara, balik lagi sama aku Johnny Kredi. Nah, di video kali ini aku mau bahas tentang perbandingan ya. Perbandingan antara dua motor yang di belakangku ini, yaitu CBR 150 RK45R sama Minerva RX 150. Nah, jadi daripada gabut ya kebandingin dua motor ini aja, karena kebetulan dua motor ini sekelas, sama-sama 150 cc-nya. Ya semacam ngebandingin kayak dimensinya, kemudian fitur-fiturnya dan yang lain-lainnya. Walaupun ini motor usianya terpaut cukup jauh ya, tapi nggak apa-apa lah, kita bahas aja daripada nggak ada bahan buat dibahas. Oke, langsung aja. Jadi video ngebandingin sama kayak kemarin ya. Kalau kemarin kan Minerva RX 150 sama Kawasaki Ninja 250 Fi, dimana dimensinya si Minerva ini ternyata gede, mirip-mirip sama Ninja 250 Fi. Nah, sekarang karena kebetulan di sini aku ada unit CBR 150 K45R, ini punya saudara, kebetulan bisa aku pinjem. Ini aku sekalian mau ngebandingin sama si Minerva RX 150. Jadi sebelumnya buat yang belum tahu ya, ini CBR 150 RK45R ini yang generasi paling baru, ini masih dijual di dealer sampai saat ini. Jadi sebelumnya itu yang produksi lokal itu yang CBR 150 RK45A itu dia bodinya kan gede itu. Setelah nggak sampai 2 tahun terus berubah jadi CBR 150 K45G. Dulu aku yang pernah punya itu bodinya mengecil, jadi lebih langsing lah. Itu terus berubah lagi jadi K45N, bedanya ada di bagian kaki-kaki sama visor. Kemudian berubah lagi ke K45R yang ini. Di K45R ini bodinya jadi lebih gede lagi ya, makin membesar dibandingin K45G ataupun K45N. Yang bikin gede itu karena dia ngambil basis desainnya itu dari CBR 250RR, kayak di bagian headlamp. Ini dia pakai headlampnya atau mukanya si 250RR baik di depan maupun belakang, dan desain keseluruhannya pun juga mirip tuh kayak bodi belakangnya itu. Nah, ngelebar ya kayak yang 250RR. Kemudian secara nggak langsung ini jadi lebih gede lagi dibandingin yang generasi sebelumnya. Nah, si Minerva RX 150 ini kan juga gede ya, karena dia ini jiplakannya dari Yamaha R125 Eropa. Jadi motornya cenderung gede, menyesuaikan dari postur tubuhnya orang Eropa sana. Dan kalau dibandingin kayak gini, di samping-samping gini, nah si CBR ini masih tetap lebih kecil dikit dibandingin si Minerva RX 150 ini. Di bagian face, bagian depannya ini, nah ini dia lebih ngelebar punya Minerva dibandingin si CBR. Ini ya. Kemudian di bagian tangki, kalau dari atas gini ini mirip, hampir mirip, tapi masih lebih lebar punya RX 150 dikit. Dan keduanya sama-sama pakai cover ya, atau pakai kondok. Ini plastik, ini juga plastik ini. Kemudian bagian belakang. Nah, si CBR ini dia kayak kataku tadi, dia mengadopsi desain kakaknya si 250RR. Dia ngelebar di bagian belakang, di bagian bodi belakangnya. Sedangkan si RX 150 dia lebih langsing. Maju lagi ke depan, ini bagian lampu RX 150 dia pakai proji ya, proyektor, tapi masih bohlam, belum yang LED. Sedangkan si CBR 150 ini dia udah LED yang tampangnya persis banget, bukan persis lagi sih, memang pakai partnya 250RR. Jadi kalau kalian yang punya CBR 150R ini, coba kalian lihat di bawah sini. Nah, itu ada logo RR-nya, yang padahal ini buat CBR 250RR. Sedangkan di 150 ini R-nya cuma satu, sama Honda nggak dihilangin. Kemudian kita ke bagian samping. Nah, bagian samping kayak gini.
Ini bagian sampingnya fairingnya lebih rendah punya RX 150 ya, kayak gini. Nah dia lebih rendah. Kalau di CBR, nah dia agak tinggi di bagian bawah stangnya, karena memang CBR ini R-nya cuma satu ya, City Sport Bike yang masih di perkotaan, bukan yang double R yang pure sport yang track ready kayak gitu. Terus di bagian stang dia masih upper yoke buat yang RX 150, sedangkan di CBR dia juga upper yoke. Cuman bedanya yang istimewa di CBR 150 ini, generasi baru ini udah pakai shock upside down dari Showa SFFBP, Spirited Function Fork Big Piston. Jadi antara kanan dan kirinya beda ya fungsinya. Ukurnya 37 mm, warnanya kuning, ini eye-catching banget, bagus loh. Sedangkan di Minerva ini yang R150 masih pakai teleskopik, padahal yang generasi sebelumnya kayak Minerva ME sama VX itu udah pakai upside down. Nggak tahu kenapa ini masih pakai teleskopik. Kita puterin ke bagian belakang. Nah ini ya, kayak kataku tadi nih, stop lampnya CBR 250 RR juga sama plug sama persis. Kalau di RX 150 dia tipis aja kayak gini. Dia udah LED, sama-sama udah LED, udah LED kayak gini. Kemudian bagian kaki-kaki belakang di CBR 150 dia masih pakai swing arm besi kotak biasa kayak gini. Knalpotnya juga panjang besar, masih sama kayak generasi sebelumnya. Kalau di Minerva RX 150 dia udah banana aluminium, sama persis pokoknya kayak si R125 Eropa. Bentuk palang velgnya juga khas ya, bagus ini, nggak ada yang sama. Kalau bentuk palang velgnya CBR kayak gini, dia ada 5 bercabang. Bagian sebelah kiri ini swing armnya banana. Kalau yang CBR masih besi kotak biasa. Kemudian perbedaannya lagi di bagian footstep depan. Nah di footstep depannya CBR ini dia agak ke depan, jadinya lebih relax. Sedangkan di Minerva dia lebih ke belakang, lebih racing. Nah ini posisi sama ya, sub rodanya aku samain. Memang buat footstepnya di RX 150 lebih ke belakang, lebih mundur. Kalau di CBR lebih ke depan, jadinya lebih relax. Terus speedometer dia udah full digital. Nih. Kalau di Minerva dia masih digital analog, ada analognya. Bagian depan sini analog, kanan kirinya digital. Jadi kalau secara dimensi CBR yang terbaru ini memang lebih gede ya, feelnya jadi lebih gede dibandingin yang generasi sebelumnya yang aku pernah punya dulu. Dan emang lebih gambot kalau dinaikin rasanya. Cuman kalau secara kayak riding posisinya, kemudian feel tarikan mesinnya, kemudian respon suspensinya waktu ditekuk-tekuk itu masih mirip, masih sama-sama nurut, walaupun bodinya makin gede. Secara bobot juga aku nggak ngerasain yang terlalu signifikan, kayak sama aja kalau menurutku, walaupun katanya secara bobot lebih berat, apalagi yang tipe ABS, karena tipe ABS itu biasanya memang lebih berat. Nah bentuknya kayak gini ya kalau dari samping. Kita puterin lagi. Jadi si Minerva ini juga, walaupun ini udah tua ya, tahun 2013 kalau nggak salah, atau tahun berapa sih lupa aku. Ini dia nggak secara desain ini nggak kebanting sama CBR yang sampai sekarang masih diproduksi. Masih tetap ganteng lah, masih tetap enak buat dipakai nongkrong.
karena emang ini jiplakannya R125 Eropa. Oke, kayak gini ya, vlog iseng aja lah daripada gabut nggak ada bahan. Jadi mungkin sekian dulu aja sih buat vlog kali ini ya, bandingin dua motor yang jarak usianya terlampau jauh tapi masih kelas lah ya. Jadi itu aja sih buat vlog kali ini, vlog gabut, moga-moga bermanfaat. Jadi buat yang penasaran seberapa gedenya si Minerva RX 150 ataupun JBR 150 RK45R. Oke, sekian dulu aja vlog kali ini, moga bermanfaat and get ready.